pemerintah kan bilang kita mau jadi negara maju. Gimana negara mau maju gitu kalau air minum aja masih kita harus masih beli gitu kan. Itu catatan-catatan Ya kan? penting ya. Jadi memang di perusahaan air ini itu bener-bener saham itu udah 10 bahkan 100 kali lipat lah kita bayangkan gitu. Yang akhirnya diuntungkan adalah pihak-pihak Perusahaan terkait ya. Bener. Kita tahu kalau di Jakarta ini untuk kualitas air tidak bisa langsung kita minum langsung dari keran atau juga dari sumber-sumber langsung. Nah mungkin dengan intervensi itu kita bisa melihat, oke, kalau kita intervensi, kita ada langkah-langkah kita konkret yang kita lakukan selama setahun, kampanye dimasifkan. Kayak semua orang ayo gembur semua gitu. Semua orang nggak boleh ini itu mungkin bisa berubah, pasti bisa berubah. Tapi apakah kita mau? Apakah semua orang rela berkorban? Kali ini kita kedatangan narasumber yang hits banget di kalangan anak muda, ya, seorang politisi muda. Dia adalah Farah Safira. Halo Kak. Hai Kak. Selamat malam apa pagi ya Pak? Pokoknya semua selamat. Iya pokoknya. Jadi Kak Farah ini adalah anggota Dewan ya Kak dari Dapil 8 Jakarta Selatan. Iya, DPRD Provinsi. Kak Farah ini perempuan cerdas, cantik, ya kan, multi talent, terus lulusan luar negeri juga, Masya Allah. Dan ilmu yang didapat dari luar negeri di-share ke kita anak-anak muda. Jadi bener-bener sangat menginspirasi banget. Amin. Kakak sekarang lagi sibuk apa nih? Udah dilantik kan? Ya ampun, selamat Kak. Selamat, semoga nular ya. Masya Allah. Semoga makin banyak perempuan yang terjun ke politik dan terpilih juga. Amin. 2009 aku doain. Jadi sekarang udah mulai jadi ibu dewan. Iya. Jadi udah sibuk lah ya dengan segala aktivitasnya. Iya, sebenarnya kalau dibilang sibuk sih belum ya. Kita masih dalam proses adjustment. Jadi kalau di DPRD Provinsi DKI kita sudah pelantikan, baru selesai orientasi minggu lalu, dan minggu ini sampai 2 minggu ke depan bakal ada penetapan alat kelengkapan dewan. Jadi kalau mungkin penetapan komisinya di mana atau nanti bisa di badan yang mana gitu untuk bergerak dan bertugasnya gitu. Oke, jadi sekarang lagi masa-masa transisi lah Kak dari yang sebelumnya gitu. Boleh flashback lagi nih Kak ke belakang gitu. Kan. Kita nggak move on ya. Jadi kita flashback ke belakang gitu. Kita mau mengenal nih Farah Safira sebelum jadi anggota dewan nih, gimana sih orangnya gitu. Aduh, semoga masih stay the same ya, masih menjadi seseorang yang sama, pribadi yang sama. Jadi kita baliknya dari mana dulu nih? Mau yang 5 tahun lalu atau 10 tahun yang lalu? 5 tahun aja deh, kalau 10 tahun terlalu jauh ya kayaknya. Iya. Jadi 5 tahun lalu di 2019 aku tuh baru pulang ke Indonesia bulan April 2019. Waktu itu tepat sekali seminggu kemudian pemilu 2019. Jadi pada saat itu ketika aku pulang, aku memang memutuskan untuk setelah kuliah dan juga kerja di luar negeri, aku memang sengaja pulang selain ketemu sama orang tua ya setelah beberapa tahun di luar. Aku juga memutuskan untuk bisa meneruskan usaha yang sudah dirintis oleh orang tuaku, tapi juga memang ada sisi misi sosialnya di pemberdayaan UMKM. Waktu itu namanya Sahara dan alhamdulillah juga masih berjalan. Tapi aku udah nggak terlalu ngurusin lagi sekarang kan, nggak boleh. Jadi dari 2019 itu memang aku aktif di Sahara sampai detik-detik terakhir sebelum kampanye juga masih ngurusin Sahara. Kita melakukan pembinaan ke ibu-ibu pemilik usaha warung. Kebetulan aku memang megang di daerah Jakarta Selatan dan juga Jakarta secara umum. Jadi 5 tahun aku ngurusin itu aja. Lalu juga di satu sisi mulai belajar untuk terjun ke politik praktis melalui Partai Golkar. Jadi di 2019 akhir, 2020 awal aku pertama kali masuk ke Golkar itu melalui sayap partainya yang bernama AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar. Jadi disitulah aku benar-benar berorganisasi, bertemu dengan anak-anak muda, dan waktu itu niatnya memang karena aku baru pulang, jadi pengen dong belajar nih kondisi organisasi pemuda seperti apa, pengen bergaul lagi, pengen punya teman-teman baru gitu ya, yang memang sebelum pergi ke luar negeri kan kita punya teman-teman di SMA atau di sekolah-sekolah SMP dan lain-lain, tapi ketika pulang dari luar negeri juga pengen kita bernetwork dengan jaring yang baru. Jadi akhirnya masuklah aku ke MPG. Udah dari MPG berproses,
sampai di 2020 akhir aku punya kesempatan untuk terjun langsung dari yang udah praktis di sayap partai sekarang ke struktur partainya langsung. Jadi aku masuk di DPD, kepengurusan DPD 2 Partai Golkar di Kota Jakarta Selatan. Yes. Jadi dari situ Beruntung banget ya. alhamdulillah beruntung banget, dan memang ada kesempatan dibukakan jalannya oleh Allah dan juga mungkin senior-senior waktu itu ya. Memang kita tahu nih ada kesempatan untuk bisa terjun ke Jakarta Selatan. Awalnya cuma pengen benar-benar terjun lah ya ke masyarakat, menerapkan nih bahwa hadir nih Golkar di tengah-tengah masyarakat di kala situasi apapun. Pas lagi pandemi kita bikin kegiatan vaksin sampai 5 kali kita bikin Golkar Jakarta Selatan 2020 itu ya Kak ya? 2020 sampai 2021. Lalu ada kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin pasca bencana alam seperti banjir atau juga bencana kebakaran. Jadi itulah entry point aku untuk masuk sampai akhirnya di 2022 ya, 2022 baru benar-benar memantapkan diri masuk ke fungsionaris dan mulai seleksi menjadi caleg gitu. Jadi enggak yang Farah Safira tiba-tiba masuk gitu, enggak langsung ya? Enggak langsung. Kita jadi mikirnya, oh anak muda ini kan lagi hits-hitsnya ya Kak. Di 2024 tuh benar-benar anak muda rata-rata yang megang ya Kak ya. Betul. Nah tapi kita pikir tuh, Kak Farah bisa lolos di DKI gitu kan, keren ya. Iya. Dengan tips-tipsnya ternyata tuh banyak ya. Banyak yang dilalui gitu. Karena aku percaya bahwa kita itu sebagai anak muda punya kelebihan di energi dan juga waktu ya. Jadi kita pengen menggunakan alokasikan waktu kita sebaik-baik mungkin supaya tadi ketika kita punya waktu lebih lama, mungkin start early ya di 2000 kayak kemarin aku start early, orang menyangka bahwa ya udah lu udah tiba-tiba lu bisa, padahal ada proses kaderisasi yang kita lakukan, kita juga sama-sama alumni Golkar Institute, jadi berproses gitu. Dan memang itu pilihan jalur yang aku ambil supaya tadi ketika kita step menaruh diri kita di politik, di pemerintahan gitu ya, kita punya fondasi yang lebih kuat dalam bersikap, dalam menentukan pilihan dan juga menjadi decision maker gitu ke depannya. Jadi emang nggak bisa yang namanya instan gitu kan? Nggak ada yang instan di dunia ini. Ada juga kan Kak, caleg, dia yang masih semester 5 tapi udah menang gitu loh Kak. Kontestasi. Di mana tuh? Kalau salah Partai Gerindra kalau nggak salah gitu. Oh di Jakarta? Nggak di luar sih daerah gitu. Di Jawa Tengah atau pokoknya di sekitar Jawa gitu. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman kita yang punya shortcut seperti itu, pasti memiliki privilege dan juga kelebihannya masing-masing ya. Mungkin selama ini mereka sudah di lingkungan politik atau juga mungkin selama ini mereka sudah punya komunitas yang bisa menggerakkan mereka untuk bisa terpilih gitu. Jadi aku merasa tidak ada hambatan apapun ya kalau memang mau dan bisa dan memang punya keberanian sih itu. Ya, soalnya Kak Paraja kan kuliah di luar negeri gitu, tiba-tiba kan nggak yang langsung instan 2019 loh, ya kan? 2019 itu bener. Terjun dulu gitu. Kalau aku tuh pas waktu terjun itu kan di 2022. Pas jadi bener-bener ke politik. Iya, ke politik gitu. Jadi belajar dulu kan kita step by stepnya. Ternyata emang ilmu itu penting ya Kak. Gitu, bener banget. Kayak kalau kita misalnya langsung terjun gitu, kayak kejebur langsung gitu kan. Karena kita terserah nih kalau kita mau punya pilihan untuk misalkan nanti maju di gitu 2009. Lo mau siapin bekalnya dulu atau lo mau dikasih pelajaran dulu sama kehidupan nih kan? Bener. Pasti kita pengennya sukses dong. Kita pengennya sukses jadi harus ada step by step, dan aku tipenya juga yang harus kayak gitu. Aku nggak bisa yang tiba-tiba langsung jadi ini langsung jadi itu. Jadi fondasi itu secara mental, secara fisik, secara emosional, secara kapasitas gitu, ilmu juga dan kapabilitas itu terus diasah gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba sih. Walaupun ada yang prosesnya di luar partai, ada juga di dalam. Kebetulan aku di dalam juga sih gitu. Kak Farah ini benar-benar menginspirasi. Nah, visi misi kakak itu bisa coba diulang lagi gitu, merefresh lagi kita gitu kayaknya kan. Aku udah hampir lupa ya. Intinya aku memang ketika menjadikan diri kita sebagai caleg gitu ya, udah resmi gitu ya. Ya pasti kita mempertahankan yang bagus, tapi juga kita ingin memiliki improvement atau perbaikan terhadap yang sudah jalan. Jadi ketika turun ke lapangan pun kita door to door tadi, kita juga sering mendengarkan aspirasi kira-kira kalau kita segmentasikan misalkan di UMKM atau ekonomi, lalu juga di kesehatan dan juga sosial, kira-kira turunan apa saja sih yang memang menjadi common problems atau misalkan permasalahan bersama yang dirasakan
masyarakat atau warga Dapil 8, Dapil aku. Jadi dari situlah asal mulanya akhirnya ada visi misi, ada kiranya hal-hal apa nih, topik-topik apa yang ingin aku tuntaskan atau ingin selesaikan lebih dalam lagi, atau mungkin improvement dari SOP-nya, bagaimana proses dari program tersebut berjalan. Jadi dari situ sih akhirnya bisa lahirlah si visi misi dan Visi-misi juga itu itu. ya. Karena itu balik lagi, kita susah loh, kita nggak gampang, orang merasa karena kita perempuan masih muda, pasang foto cantik aja udah selesai. Enggak bos, Bener. masih banyak yang lebih cantik Bener. dari kita gitu. Dan itulah keunikan yang kita harus bisa tampilkan dan tonjolkan. Sebagai personanya itu harus keluar dari situ. Tapi balik lagi kan kita sebagai DPRD provinsi, Betul. gitu. Kita bukan sebagai gubernur, wali kota Betul, gitu yang betul. ibaratnya bisa membuat kebijakan yang jelas gitu. Kalau misalnya mau bangun aspal, jalanan Betul, itu gampang gitu kan. Sedangkan masyarakat itu kan pengennya itu yang nyata gitu kan. Betul. Sedangkan kita kan DPRD itu kan membuat kebijakan aja gitu. Misalnya kayak peraturan perundang-undangan itu bisa direvisi apa segala macem gitu kan. Kasus-kasus yang berkaitan dengan hal-hal yang nyata konkret gitu, itu gimana Kak? Jadi kerja sebagai dewan gitu ya, khususnya di provinsi itu kan kita punya mitra kerja. Kalau DPR RI mitra kerjanya adalah kementerian lembaga, kalau kita itu kan dinas dan lembaga terkait. Jadi atau badan-badan terkait. Jadi kita juga punya mitra kerja, mitra kerja daerah di bawah Pemprov, yang nanti ketika penempatan komisi itu adalah mitra-mitra kita. Bisa beragam, misalkan kayak di Jakarta itu ada komisi A sampai E, setiap komisi itu memiliki topik khususnya apa, misalkan dari A itu pemerintahan, B ekonomi, C keuangan, D pembangunan, sama E kesejahteraan. Jadi dari kelima komisi itu nanti kan kita ada penempatannya di mana, posnya di mana. Dari situlah baru kita bisa berbicara lebih langsung dengan dinas, karena mungkin kita dewan itu hanya bisa sebagai advokasinya. Kita punya 3 fungsi itu kan, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Jadi balik lagi tadi ke political will-nya, seberapa responsif kita sebagai dewan untuk menyelesaikan masalah, seberapa komunikatif kita, kedekatan kita untuk bisa membangun sinergi ya dengan dinas dan lembaga terkait di lingkup provinsi sih gitu. Akhir-akhir ini Kak ngerasa nggak sih di Jakarta kita ini yang panasnya kebangetan banget, ya kan? Kan cuaca nggak bisa diprediksi banget kan Kak? Tuh, cuaca kayak gini nih kita tuh harus gimana sih gitu kan? Sebenarnya nih, aduh, masalah polusi ini aku juga gemes, tapi juga ini butuh rame-rame sih untuk diselesaikan, karena nanti kita stakeholdernya banyak di sini kan, ada kita sebagai warga masyarakat, ada pemerintah juga nanti di Pemda kita bagaimana, lalu juga kita nanti melihat dari sektor swasta, publiknya seperti apa. Jadi berbagai sisi harus melihatnya. Tentu kalau dari kita ya pasti kita bisa mengurangi beberapa hal, kayak misalkan mengurangi polusi itu salah satunya dengan lebih banyak menggunakan kendaraan umum, mengurangi single use plastik gitu atau single use items gitu juga bisa. Tapi memang aku nggak bisa menyalahkan atau bisa kasih solusi hanya dari kita, karena pasti mungkin ini sempat dibahas di Kolkres itu juga kemarin sama teman-teman dari Bicara Udara dan lain-lain, dari expert juga. Ada lagi kita melihat dari area sekitar Jakarta, bahwa ternyata kita tanpa kita ketahui jumlah pabrik yang beroperasi di sekitaran Jakarta, di kota-kota penyangga, di Tangerang, Bekasi, itu sudah mulai banyak. Iya, banyak Dan banget. ternyata itu tanpa sadar juga berkontribusi terhadap polusi atau juga udara kita, kualitas udara kita yang memburuk. Dan udah lagi mungkin belum ada intervensi-intervensi atau kurang ya, mungkin kalau belum enggak ya, intervensi-intervensi supaya tadi penyerapan polusi lebih cepat, atau nanti pengakalan dalam weather gitu, dari cuaca, buatan hujan buatan dan lain-lain, itu sangat berpengaruh sebenarnya. Bisa lagi sebenarnya mewajibkan semua gedung, semua bangunan di Jakarta untuk memiliki misalkan tanaman vertikal gitu, atau yang istilahnya bisa menyerap polusi, dan itu juga ada spesifik tanaman yang memang bisa. Jadi banyak cara dan memang harus bersama-sama. Pada akhirnya untuk kita bisa tadi mengurangi polusi itu, langkah-langkah di sekitarnya itu harus dilakukan secara bersamaan, dan nanti kita lihat keterkaitan antara satu hal dengan hal lainnya gitu. Misalkan dari tadi sebabnya apa, akibatnya apa, itu pasti ada kaitan dengan hal-hal lain. Jadi itu harus didiskusikan bersama, dan memang itu harus ada kita bisa bilang harus ada intervensi dan ada measurementnya. Jadi misalkan
kita bisa lihat kan sekarang ada air quality index gitu, bisa kita cek di website atau di Google AQI di Jakarta di area-area tertentu berapa. Nah mungkin dengan intervensi itu kita bisa melihat, oke kalau kita intervensi, kita ada langkah-langkah kita konkret kita lakukan selama setahun, kampanye dimasifkan gitu ya. Kayak semua orang Ayo gembur semua gitu. Semua orang nggak boleh ini itu mungkin bisa berubah, pasti bisa berubah. Tapi apakah kita mau? Apakah semua orang rela berkorban? Ya pasti nanti teman-teman yang tinggalnya jauh di daerah Bekasi, kantornya di daerah Jakarta Barat, pasti kayak, ya gue gimana? Terus tadi kita ngomong air nih Kak, ya kan? Aku sempat baca di berita gitu ya, itu masyarakat menengah gitu, itu jadi miskin difaktorkan karena keseringan beli galon air minum gitu. Kita juga adalah salah satunya ya, iya, dua di antaranya ya, dua di antaranya gitu. Jadi menurut Kakak sebagai pemerintah nantinya gitu yang bakal memberi kebijakan, apa sih Kak yang akan Kakak lakukan gitu untuk mengatasi masalah ini? Ternyata masalah kecil ini ternyata berdampaknya besar ya. sekali Kak gitu. Bayangin aja si perusahaan air ini itu benar-benar saham itu udah 10 bahkan 100 kali lipat lah kita bayangkan sih, gitu. Yang akhirnya diuntungkan adalah pihak-pihak perusahaan terkait ya. Bener. Sebenarnya ini juga salah satu isu yang aku juga lagi mau telusuri lebih dalam, karena balik lagi masih nanti ada ke lingkungan dan juga kesehatan ya. Memang air itu adalah kebutuhan air sebenarnya itu kan sudah masuk dari SDG goals ya. Itu kualitas air, ketersediaan air minum ya, air bersih, air minum gitu ya. Dan itu sebenarnya harus kita evaluasi juga ya lebih dalam, karena kita tahu kalau di Jakarta ini untuk kualitas air tidak bisa langsung kita minum langsung dari keran atau juga dari sumber-sumber langsung. Nah jadi mungkin ini salah satu pembelajaran aku juga dari teman-teman yang pernah tahu gitu ya soal ilmu-ilmu di Singapura dan juga mungkin di negara maju. Itu juga nanti harus banyak metode-metode inovasi yang tadi untuk filterasi untuk filterasi dari air yang tercemar atau mungkin air yang tadi tidak bisa dikonsumsi akhirnya bisa jadi konsumsi. Jadi itu ada beberapa inovasi yang harus dilakukan nanti melalui PDAM-nya atau mungkin juga dari pemerintah terkaitnya, SDA-nya segala macam. Itu juga nanti yang harus menekankan kepada inovasi teknologinya itu. Karena kita tahu lah pengadaan air ini kan sekarang udah pure swasta dan akhirnya atau ya maksudnya swasta yang untuk air minum ya, dan itu ternyata berpengaruh kepada kehidupan masyarakat sehari-hari. Sangat berpengaruh Kak. Jadi akhirnya mungkin kita harus evaluasi tadi bagaimana selama ini manajemen air kita yang terjaga di Jakarta seperti apa, baik untuk konsumsi diminum atau juga untuk air bersih pemakaian hari-hari. Dipisahkan itu jelas gitu. Nah itu aku jujur mungkin sudah ada langkah-langkah yang dilakukan, aku bukan bisa menyalahkan pemerintah ya, nggak bisa. Tapi belum optimal Kak. Nah mungkin kita nanti harus telusuri mungkin selama ini mampetnya di mana. Apakah kita bisa melihat kita bisa menggunakan air hujan atau mungkin nanti inovasi-inovasi lain yang selama ini tidak terpikirkan bisa kita lakukan gitu. Jadi dan sistem pemipaan kita, sistem bagaimana tersalurkan air itu seperti apa gitu. Jadi dan itu harus di-trial. Dan setauku beberapa kayak PDAM, Pamjaya juga sudah pernah lakukan sih untuk kayak membuat inovasi water station di beberapa tempat. Tapi bukan untuk yang konsumsi rumahan. Mungkin belum tentu yang kayak bentuknya tinggal bisa refill di mana, air di mana, itu belum tentu bisa. Jadi mungkin nanti bisa banyak intervensinya melalui pemerintah, pasti itu mungkin ketersediaannya, mungkin sudah ada pengelolaannya, tapi bagaimana bisa nyampe ke tangannya masyarakat gitu. Pemerintah kan bilang kita mau jadi negara maju. Gimana negara mau maju gitu kalau air minum aja masih kita harus beli gitu Kak. Itu catatan penting ya. Jadi memang tadi tergantung karena mungkin selama ini yang dilakukan itu lebih ke sektor hulu gitu, di hulunya saja untuk memastikan ketersediaan air, tapi tidak ke ujungnya, ke hilirnya, ke masyarakatnya. Jadi nanti kita harus assess benar-benar itu. Aku juga nggak bisa ngomong on behalf of government atau on behalf of the party gitu, political party, karena itu balik lagi harus punya ahlinya untuk bisa menjelaskan dan harus bisa melihat. Tapi kalau secara awam sepengetahuan aku memang
ya itu tadi kita lihat nih selama ini perpipaan sistemnya seperti apa, lalu untuk turunannya menjadi air konsumsi itu seperti apa, masuk dan balik lagi itu tidak mudah karena mungkin swasta itu punya kelebihan di anggaran, kelebihan di financial capacity mereka. Terus boleh nggak Kak minta apa namanya saran-sarannya buat anak-anak muda nih biar supaya bisa kayak Kak Farah? Oke, mungkin untuk teman-teman pemuda lainnya, aku sangat mengajak untuk terus bersuara melalui media apapun, bersuara kepada keluarga kalian, teman-teman kalian, lingkungan kerja dan kuliah kalian, sekolah kalian. Melalui media sosial juga bersuara, tapi tentu dengan suara itu juga kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian bisa kerjakan untuk mengurangi sedikit beban dari permasalahan tersebut. Jadi jangan merasa bahwa solusinya ada di orang lain, tapi sebenarnya agent of change ada di kita. Jadi mulailah dari apa yang kalian suka, apa yang kalian percaya terdekat dari kalian untuk melakukan perubahan itu sedikit demi sedikit. Oke, siap. Satu lagi Kak, buat pemerintah kita, kan khususnya DKI nih, kan mau pilkada gitu. Kakak berharap pesan buat pemerintah kita yang terpilih nanti, gubernur kita, itu seperti apa? Yang pasti kita berharap pemerintah, pemimpin kita di DKI ke depan, gubernur yang terpilih ke depan bisa memprioritaskan kepentingan masyarakat lebih dalam lagi, memastikan bahwa Jakarta itu layak huni dari kapanpun, dimanapun bisa menjadi hunian yang layak, yang aman, nyaman, dan juga affordable, bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan pastinya juga peduli terhadap hal-hal yang sederhana yang memang berdampak untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Terima kasih banyak Kak Farah atas waktunya. Sampai ketemu lagi teman-teman semua di Bongkar Bangkir Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.